Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok keempat. Di sini saya Sofia Artosari dan juga Anissa Ramadhani sebagai host yang akan memandu jalannya podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, di sini kita ada 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Khairul Nisa, yang kedua ada Imama, dan yang ketiga ada Muhammad Hakam. Nah, di sini kita akan membincangkan atau membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Di mana feminisme dan disorientasi seksual ini sebenarnya sudah marak terjadi di masyarakat dan juga banyak yang sudah menunjukkan jati dirinya sebagai seseorang yang memiliki sikap tersebut. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan mulai dengan membahas tentang apa sih feminisme dan disorientasi seksual itu. Mungkin untuk Kak Imama bisa memberikan pendapatnya. Baik, kalau menurut saya feminisme itu suatu gerakan untuk menuntut kesamaan hak. Biasanya terjadi pada perempuan yang menginginkan kesamaan hak seperti laki-laki. Kemudian untuk disorientasi seksual adalah ketertarikan seksual seseorang kepada sesama jenis atau dua jenis kelamin, dan sebagian besar ada yang sampai mengubah tubuh hanya untuk terlihat seperti lawan jenis. Baik, kemudian Kak Khairul Nisa. Oke, menurut saya pribadi feminisme itu adalah suatu gerakan yang dimana gerakan itu bertujuan untuk mencari kesetimbangan gender antara laki-laki dan juga wanita. Sedangkan kalau disorientasi seksual itu adalah aktivitas seksual yang dimana orang ini sudah menyimpang dari batas wajarnya yang dilakukan pada umumnya. Baik, selanjutnya Kak Hakam. Kalau menurut saya feminisme itu gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dan pria. Sedangkan disorientasi seksual itu ya penyimpangan seksual seperti homoseksual atau LGBT itu. Oke, jadi feminisme bisa dikatakan sebagai adanya kesetimbangan gender, dan disorientasi seksual itu penyimpangan seksual. Terus kita mulai membahas tentang feminisme. Menurut kalian, apa sih penyebab munculnya feminisme itu? Silahkan Kak Khairul Nisa. Saya penyebab terjadinya feminisme itu adalah patriarki, yang dimana patriarki ini merujuk kepada definisi sebagai garis lurus vertikal yang dimana perempuan ini harus setara dengan laki-laki, sehingga yang dimaksud dari patriarki ini bertujuan agar tidak laki-laki melulu yang berkuasa dalam segala hal gitu. Oke, mungkin Kak Imama bisa memberikan statementnya. Saya setuju sama statement Khairul Nisa. Menurut saya salah satu penyebab utama dari feminisme patriarki juga, di mana yang seperti kita tahu patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam skala peran. Mungkin kita dapat lihat dalam ranah rumah tangga, perempuan selalu dituntut untuk dapat melakukan berbagai macam pekerjaan rumah yang masuk dalam pekerjaan domestik, mulai dari bersih-bersih hingga menyediakan makanan. Apabila seseorang perempuan tidak mampu melakukan tuntutan tersebut, maka ia bisa dikucilkan oleh orang-orang sekitar.
Tetapi, hal ini berbeda ketika laki-laki dalam budaya patriarki, laki-laki tidak dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sehingga ketika laki-laki melakukannya, mereka cenderung akan mendapatkan pujian seakan-akan melakukan hal yang luar biasa. Kemudian dapat juga dilihat dalam ranah pekerjaan. Seorang perempuan tidak boleh bekerja dengan pekerjaan laki-laki, seperti menjadi pilot, arsitek, atau profesi-profesi yang didominasi oleh laki-laki. Sehingga terkadang masih banyak yang meragukan kemampuan perempuan ketika menjadi pilot atau pekerjaan lain yang didominasi oleh laki-laki. Dapat dilihat juga dalam ranah politik, perempuan masih ditempatkan sebagai bayang-bayang laki-laki. Masyarakat yang patriarkal sejak awal menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, baik itu dalam keluarga, masyarakat, kehidupan pribadi maupun bernegara. Budaya patriarki serta nilai sosial terutama di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah politik maupun pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu-isu perempuan dinilai semakin responsif gender. Tapi, posisi perempuan tetap rentan pada berbagai bentuk manipulasi politik dan seringkali dipakai sebagai alat legitimasi. Kemudian yang terakhir, mungkin kita dapat lihat dalam ranah kehidupan pribadi, perempuan terus didorong untuk memberikan penampilan secara detail, mulai dari kulit, bentuk badan, baju yang dikenakan, dan lainnya. Perempuan juga harus mengikuti hal-hal yang disepakati oleh masyarakat, seperti perempuan harus memakai baju tertutup, tidak boleh keluar rumah hingga larut malam, dan lainnya dengan alasan untuk melindungi perempuan. Tetapi, masyarakat patriarkal justru mengesampingkan hal yang lebih penting, yaitu pendidikan terhadap perempuan. Masih banyak kelompok di Indonesia yang percaya bahwa pendidikan tinggi hanya cukup diberikan pada laki-laki saja dan tidak pada perempuan, karena perempuan cukup tinggal di rumah, melakukan pekerjaan domestik dan melakukan penampilan yang baik saja. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa feminisme itu bisa dari pandangan kita sendiri terhadap sesuatu. Jadi seperti yang kita tahu dari jawaban Kak Imama tadi, yang penyebab munculnya feminisme itu menurut kalian sendiri bagaimana cara kita untuk menyikapi dan juga menanggapi hal tersebut? Untuk Kak Imama atas atas jawaban pertanyaan tadi, bisa bahkan untuk statementnya. Ya, sebenarnya kalau saya sendiri juga mendukung gerakan feminisme ini, tapi perlu digarisbawahi asalkan hak yang diminta tidak melawan kodrat dan kewajiban yang harus dilakukan dalam kemanusiaan maupun agama Islam. Contohnya, seorang wanita bisa berkarir asalkan tidak melupakan kodratnya sebagai makmum dalam rumah tangga dan tidak melakukan kewajibannya dalam melayani suami dan mengurus anak. Baik, untuk Kak Khairunisa bisa ditambahkan atau disanggah statementnya? Oke, mungkin juga saya ingin menambahkan juga dari Kak Mama, benar untuk perempuan ini walaupun emang menyuarakan kesetaraan gender, tapi tidak lupa dengan apa yang menjadi kewajibannya di rumah. Dan juga benar juga menurut agama Islam, mungkin tambahan dari saya tuh harus berhenti yang namanya ada stereotype ya. Kalau misalkan laki-laki tuh yang melulu harus mencari uang dan perempuan tuh harus melulu jaga rumah, tapi nggak seharusnya itu dilakukan oleh kedua orang tersebut gitu. Menurut saya itu aja tambahannya. Baik, untuk nomor 4 bisa disampaikan Anissa. Baik, selanjutnya kan kita tahu sendiri jika
Laki-laki dan wanita semuanya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana tanggapan kalian tentang perempuan yang harus selalu bisa mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki tidak diharuskan, seperti halnya pemahaman patriarki? Boleh Kak Hakam menyampaikan pendapatnya? Kalau menurutku kan itu emang hal udah biasa mungkin, kayak kan kodratnya di dalam Islam yang mencari nafkah kan laki-laki, dan biasanya yang mengurusi rumah tangga itu perempuan. Menurutku sih gak apa-apa, yang benar. Tapi ya gak harus semua pekerjaan harus bisa, kayak ada yang bisa diurus suami juga gak apa-apa. Baik, apakah ada tambahan lain mungkin Kak Imamah? Iya, kalau menurut saya karena itu merupakan skill basic manusia ya, nggak terpaut dengan gender, maka kalau menurut saya semua jenis gender, laki-laki maupun perempuan, itu memerlukan skill basic itu, yaitu bisa melakukan pekerjaan rumah. Dapat kita lihat juga saat berumah tangga, yang wajib bagi istri adalah melayani suami dan mengurus anak. Saat dia melakukan pekerjaan rumah, maka hitungannya itu dia membantu meringankan pekerjaan suami. Ketika ada statement perempuan yang harus selalu bisa mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan laki-laki tidak diharuskan, itu semua kembali ke pola pikir dan bagaimana kita menyikapi hal itu. Untuk saya sendiri tidak setuju akan hal itu karena suami juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Balik lagi, karena itu merupakan skill basic yang harus dimiliki seseorang tanpa memandang gender ya. Dan bahkan ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa suami itu malah yang wajib untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dikisahkan juga bahwa pada hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu an ditanya apa yang dilakukan Nabi di rumah, lalu beliau menjawab, beliau ikut dalam membantu melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Jadi bisa dijelaskan kalau statement tentang perempuan yang harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu tidak disetujui ya. Pekerjaan rumah itu harus bisa dikerjakan tanpa memandang gender. Jadi laki-laki atau perempuan harus bisa mengerjakan. Selanjutnya kan pada zaman jahiliyah itu sampai sekarang masih banyak kebiasaan di mana laki-laki itu merendahkan perempuan. Dan menurut pendapat kalian sendiri, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mungkin dari Kak Hakam bisa, mungkin dari Kak Hakam bisa mengeluarkan statementnya tentang hal tersebut dari perspektif laki-laki. Kalau menurutku kan kayak kalau di zaman dulu perempuan kan udah emang dianggap rendah gitu kan. Dulu pas sudah lahir aja banyak yang udah dikubur padahal masih bayi atau apa. Nah mungkin untuk penyebabnya itu bisa di situ. Nah terus untuk zaman sekarang mungkin itu kayak kan dalam kalau biologis itu kan kayak tenaganya pria lebih besar daripada wanita pada umumnya. Nah mungkin kalau gara-gara hal tersebut bisa aja perempuan dianggap rendah. Baik, mungkin dari Kak Khairunisa bisa menambahkan atau menyanggah statement tersebut. Kayak bila dibandingin sama zaman dulu kan,
orang kan menganggap perempuan itu kan sebelum datangnya Islam ataupun bisa disebut zaman jahiliyah itu menganggap kalau perempuan ini manusia yang kurang akal, kurang agama, kurang potensi, ataupun ya lebih dari, apalagi dari segi fisik yang kurang memadai untuk mencari pekerjaan. Sedangkan laki-laki ini manusia yang berperan sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Kalau misalnya dibandingin sama sekarang pun juga sama gitu, apalagi terlebih di bidang karir ya. Kita nggak bisa menyalahkan kodrat perempuan, yang dimana perempuan tuh pasti ada di masa hamil dan juga melahirkan, dan itu kan banyak sekali fenomena yang kayak karena di saat masa dia hamil tuh jadi kinerjanya tuh dianggap turun pekerjaannya, jadinya kinerja laki-laki sama perempuan tuh dibedakan sama kodratnya sendiri itu. Padahal kan seharusnya memang wanita kan emang pasti bakal mengalami kejadian tersebut gitu, dan juga dibedakan dari laki-laki ini harus perempuan ini harus mengerti bahwa laki-laki ini pasti benar gitu, pasti bisa banyak menghasilkan uang, sehingga perempuan ini harus nunduk terus ataupun bisa nurut sama laki-laki. Menurut saya sih gitu. Berarti menurut dari statementnya Kak Khairunisa tadi kan berarti seharusnya perempuan tuh punya hak yang sama dalam pekerjaan seperti laki-laki kan. Jadi bagaimana pandangan dalam Islam mengenai wanita karir? Mungkin Kak Imama bisa memberikan pendapatnya. Baik, kalau menurut saya seperti yang kita tahu di dalam Islam, para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah, karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami, yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Namun Islam juga tidak melarang wanita untuk berkarir. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya berkarir sesuai dengan yang dia mau, asal tidak memamerkan aurat dan menimbulkan kesombongan. Kemudian ia boleh keluar rumah asalkan memang untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Sehingga Islam melihat tentang hukum wanita berkarir ini, hukumnya itu mubah, boleh-boleh saja selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri, dan apa yang diperolehnya itu merupakan ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram jika para wanita melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya. Baik, jadi boleh kita menjadi seorang wanita karir, tetapi terdapat syarat-syarat dan hukum yang harus dilakukan saat kita menjadi wanita karir. Jadi harus sesuai dengan apa yang diperkenankan dalam Islam. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada topik disorientasi seksual. Nah, kan banyak nih sekarang di masyarakat itu terjadi disorientasi seksual. Nah, bagaimana tanggapan kalian jika seseorang tersebut mengalami disorientasi seksual itu karena berasal dari trauma? Karena traumanya itu dia menjadi menyimpang dari kodratnya. Mungkin dari Kak Akam bisa disuarakan statementnya. Menurut saya kalau disorientasi seksual karena trauma itu juga tetap hal yang salah ya, karena kan juga namanya meskipun ada trauma kan itu termasuk juga hal yang salah, yang bahkan
akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meski kalau memang ada trauma dan membuat disorientasi seksual, mending direhabilitasi. Kalau mending pokoknya usaha diobati lah sampai traumanya hilang. Baik, jadi harus bisa dicegah ya, biar tidak terjadi disorientasi seksual. Mungkin dari Kak Hanunisa bisa mengeluarkan statementnya. Kalau soal disorientasi berasal dari trauma tuh, menurut saya mungkin iya, karena juga di sini banyak kasus juga disebutkan bahwa orang yang menyandang disorientasi seksual ataupun LGBT itu pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis ataupun lawan jenis pada saat mungkin usia dini, pada saat dia melakukan pergaulan gitu. Itu trauma yang mungkin sangat mempengaruhi orientasi seksualnya. Namun kalau dibahas di pandang agama itu kan udah hal yang salah besar gitu kan, apalagi mengarah ke sesama jenis yang pastinya itu sudah kodrat yang salah besar gitu. Mungkin menurut saya disorientasi seksual terhadap trauma itu kalau bisa dicegah sedemikian rupa, mungkin bisa dicegah dari traumanya. Mungkin benar apa kata Kakam, di rehabilitasi ataupun diberi pengarahan konseling maupun ke psikolog gitu. Baik, jadi sebisa mungkin saat kita trauma, kita harus mencegahnya agar tidak terjadi penyimpangan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa Anissa. Ya, selanjutnya kan bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang berpenampilan atau bersikap menyerupai lawan jenis, namun mereka ini sebenarnya masih normal dan masih menyukai lawan jenis? Apa itu dapat disebut sebagai disorientasi seksual? Silakan Kak Imamah. Baik, kalau menurut saya, selama dia hanya bersikap dan hanya gelagatnya aja yang seperti lawan jenis, menurut saya itu tidak bisa dikatakan disorientasi seksual, karena orang yang memiliki gelagat seperti itu atau sikap seperti itu, tidak semua itu memiliki penyimpangan seksual. Bisa jadi karena memang bawaan mereka seperti itu, karena mungkin suatu kondisi biologis. Dikatakan disorientasi seksual ketika mereka itu sudah orientasi seksualnya sudah mengalami penyimpangan, kemudian sampai mengubah bentuk tubuh menjadi lawan jenis, seperti melakukan operasi-operasi seperti itu. Baik, berarti jika hanya mengubah penampilan saja bukan termasuk disorientasi ya Kak? Kalau bersikap atau gelagat. Oh iya, bersikap atau gelagat. Baik, kemudian sekarang kan LGBT marak di kalangan masyarakat ya, semakin mau menunjukkan identitasnya gitu, semakin mau bilang kalau penyimpangan seksualnya itu adalah hak asasi manusia. Menurut kalian bisa nggak LGBT ini dihubungkan dengan hak asasi manusia? Mungkin Kak Hakam bisa memberikan pendapat. Kalau menurutku LGBT itu bisa dikaitkan dengan HAM, itu bisa, kalau itu bisa banget. Soalnya kan itu memang kayak apa ya, berhubungan karena dari
membahas tentang gender dan tentang seksual gitu kan. Nah tapi kalau menurut Islam kan meskipun begitu itu termasuk salah. Soalnya kan kalau para kaum LGBT itu kebanyakan menikah sesama jenis itu untuk hal duniawi. Sedangkan kalau emang orang yang menikah dengan lawan jenis kan mungkin ada kayak tujuan untuk untuk meneruskan keturunan agar anak-anaknya bisa beribadah atau jadi bisa dibilang malah mendapat pahala daripada kaum LGBT yang mendapatkan dosa. Itu solusi. Terima kasih. Baik, jadi mungkin untuk LGBT ini bisa masuk dalam perlindungan asasi manusia, tetapi dalam Islam sudah jelas bahwa LGBT itu sangat dilarang dan juga tidak diperbolehkan. Mungkin dari Kak Harinisa bisa menambahkan atau melakukan statementnya tentang hal tersebut. Iya, yang dikatakan Hakam benar gitu. Cuman kalau misalkan kaum LGBT-nya nih memaksakan hak asasi manusia mereka atas orientasi seksual mereka, itu udah salah besar sih, karena Indonesia ini kan juga enggak melindungi tidak melindungi juga, tidak menerima juga akan adanya kaum LGBT tersebut, karena juga di Indonesia ini kan juga dipengaruhi oleh agama yang cukup kuat. Jadinya untuk kaum LGBT ini meminta akan hak asasi mereka sebagai kaum yang diakui itu cukup sulit gitu. Tapi kalau misalkan kaum LGBT ini meminta hak asasi manusia mereka sebagai warga negara Indonesia, itu bukan cukup sih, emang harus kita bela gitu hak asasi manusia mereka, karena hak asasi manusia itu kan tanpa membedakan suku, agama, kaum ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk mengarah LGBT itu nggak bisa. Mungkin hak asasi manusia yang bisa kita dukung dari kaum LGBT adalah perawatan dia untuk bisa balik menjadi normal kali ya, mungkin pengobatan terhadap penyakit dia yang agar orientasi seksual mereka tuh nggak menyimpang gitu. Cuman kalau misalkan dia meminta hak asasi manusia mereka sebagai orientasi seksual mereka harus divalidasi, itu nggak bisa menurut saya gitu. Baik, statementnya cukup sangat jelas dan sangat mengarah kepada bagaimana dihukum pada negara dan juga pada perspektif Islam. Nah, untuk selanjutnya, akhir-akhir ini kan banyak kabar cowok yang gay yang ngejar-ngejar cowok normal sampai memaksakan kehendak gitu. Jadi kayak mereka harus mendapatkan cowok itu sesuai dengan maunya. Nah, menurut Kak Hakam sendiri sebagai seorang cowok, bagaimana cara menghindari dari kejadian tersebut? Kalau menurutku, kalau ada emang cowok yang homoseksual dan ngedeketin sama cowoknya itu masih normal, itu mending langsung diterusin kalau kita itu emang masih normal gitu loh, masih suka cewek. Jadi kalau dia mau deketin juga percuma, malah bikin kita ilfil atau apa gitu kan. Ini ditegesin biar gak deketin lagi, gitu aja. Baik, mungkin jadi lebih dipertegas kepada cowok tersebut agar dia tahu dan paham akan bagaimana harus sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Baik, jadi mungkin sesi tanya jawab dan juga pertanyaan ini berakhir di sini karena waktu yang digunakan telah habis. Mungkin Anissa bisa mengeluarkan kesimpulan.
Baik, jadi dari diskusi kita siang ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa feminisme merupakan gerakan tentang kesamaan hak atau kesetimbangan gender antara laki-laki dan wanita. Kemudian feminisme ini ada karena budaya patriarki, yaitu menempatkan laki-laki pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi perempuan dituntut untuk bisa segala hal, sedangkan laki-laki jika melakukan hal biasa malah dipuji. Perempuan harus mengikuti peraturan sosial yang ada sejak dulu, padahal aturan sosial ada karena adanya kebiasaan. Feminisme bisa jadi berdampak positif jika wanita tidak terlalu menuntut sehingga tidak keluar dari kodratnya, yaitu mengurus suami dan anak. Kemudian, semua gender perlu mempunyai basic skill atau mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, menyetrika, menyapu, dan lain-lain. Wanita dipandang rendah karena laki-laki mempunyai tenaga yang lebih besar. Kemudian, topik mengenai disorientasi seksual atau penyimpangan seksual. Trauma dapat menyebabkan adanya disorientasi seksual dan dapat dicegah dengan melakukan rehabilitasi atau konseling. Kemudian dapat dikatakan bahwa disorientasi seksual jika orientasi seksualnya yang berubah. Kemudian LGBT tentu dilarang di dalam Islam, namun hak asasi manusia yang dapat kita berikan kepada mereka atau kaum LGBT adalah adanya sebuah rehabilitasi untuk mengembalikan orientasi seksual mereka. Begitu Kak Sofia. Oke, baik, terima kasih. Dan jadi di Islam itu kita harus memahami dengan benar bagaimana hukum dan juga apa yang harus kita lakukan dari pandangan Islam agar tidak menyimpang dan juga kita benar dalam melakukannya. Baik, cukup sekian mungkin podcast dengan tema feminisme dan orientasi seksual dalam perspektif Islam. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak yang telah berkenan hadir dalam podcast ini. Dan juga saya dan juga Nisa sebagai host pamit undur diri. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.